Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem kesenian daerah Cirebon. Sejarah kesenian Cirebon. Yang pertama, kesenian Cirebon memiliki akar sejarah yang kaya, berasal dari era Kerajaan Cirebon pada abad ke-15. Yang kedua, pengaruh Islam dan Keraton Cirebon menjadi pendorong utama perkembangan kesenian tradisional di wilayah ini. Yang ketiga, kesenian tersebut tetap dilestarikan hingga kini sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat Cirebon. Wayang kulit, wayang golek, dan lukisan kaca adalah contoh kesenian khas yang berasal dari berbeda dalam sejarah Cirebon. Kemudian tradisi atau budaya Cirebon. Yang pertama, Cirebon memiliki beragam tradisi kesenian dan budaya yang kaya dan bersejarah. Kemudian salah satu ciri khas budaya Cirebon adalah perpaduan antara budaya Sunda, Jawa, dan Islam. Kesenian tradisional seperti wayang kulit, wayang golek cepak, wayang wong, lukisan kaca, ukir gedhog, pahat ukir batu atau prasasti, batik trusmi, kaligrafi, dan puro menjadi bagian penting dari budaya Cirebon. Kemudian wayang kulit. Wayang kulit Cirebon juga dikenal sebagai wayang kulit gagrag merupakan bagian penting dari kesenian tradisional Cirebon, biasanya dipentaskan dalam lakon-lakon khas dengan musik gamelan sebagai latar belakang. Makna wayang kulit. Wayang kulit juga memiliki makna mendalam dalam budaya Jawa. Karakter-karakter dalam pertunjukan seringkali melambangkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berikut ini adalah cuplikan tentang wayang kulit. Selamat menyaksikan. Monggo saiki aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe. Kowe wangsulan. Anakku sing urung rabi sapa? Aku. Kowe arep rabi apa ora? Ya rabi no, wong urip ora entuk rabi. Ning rabi ki ora kudu dipaksa. Ora kudu dijiat, manut karo atine. Ngono. Sapa jodohku sesuk ya aja dijodokke, mergo jodoh ki sing jodokke kudu wong tuwa kaya sampean, ning sing gawe urip. Baik, selanjutnya wayang golek cepak. Wayang golek cepak adalah wayang golek yang bagian kepalanya tidak memiliki telungkung, sehingga disebut papak atau cepak. Wayang ini ada di Kabupaten Indramayu. Wayang golek cepak diperkirakan dibuat pada tahun 1800-an. Tahun pembuatannya tertulis dalam buku berbentuk nyanyian dalam tulisan berbahasa Jawa. Pertunjukan wayang golek cepak mengangkat sebuah cerita yang berisi tentang dongeng asal-usul sebuah daerah yang diambil dari Babat Dermayu dan Babat Cirebon. Wayang cepak mulai dikenal masyarakat pada masa Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 sampai 1568. Pertama kali dipentaskan oleh Sunan Gunung Jati sebagai media dakwah untuk menarik masyarakat Cirebon agar mengenal ajaran Islam. Berikut ini adalah cuplikan
menyaksikan wayang golek cepak. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi hamba-Mu ini dari godaan si goblok ya Allah. Karena hamba telah susah payah menjelaskan sesuatu tapi dia tidak mengerti ya Allah. Mudah-mudahan cirinya melempung ya Allah, supaya dia bisa mendengar hamba-Mu ini yang langit. Selanjutnya wayang wong. Wayang wong adalah seni teater tradisi Cirebon yang menggabungkan tarian akting dan cerita. Biasanya didasarkan pada cerita epik seperti Mahabharata atau Ramayana. Asal-usulnya berasal dari daerah Cirebon di Jawa Barat dan memiliki sejarah yang kaya dalam budaya Jawa. Berikut ini adalah cuplikan wayang wong. Ayo maju ini. Selanjutnya lukisan kaca. Lukisan kaca adalah seni tradisional Cirebon. Gambarkan berbagai motif dan cerita menggunakan cat minyak pada kaca transparan. Setiap lukisan kaca biasanya memuat elemen-elemen budaya Cirebon seperti tarian, musik, dan arsitektur khas dari Cirebon. Seni ini sering digunakan untuk mendokumentasikan sejarah dan cerita rakyat Cirebon. Teknik lukis kaca Cirebon telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Berikut ini adalah cuplikan atau proses lukisan kaca. Yang selanjutnya, ukir gedhok. Ukir gedhok adalah seni ukir tradisional yang menggambarkan wajah wayang dengan detail dan halus. Biasanya digunakan untuk hiasan dalam pertunjukan wayang golek dan wayang kulit. Bahan dasar menggunakan bahan kayu sebagai media utama untuk proses pengukiran. Berikut ini adalah proses pembuatan ukir gedhok.
Selanjutnya pahat ukir batu atau prasasti, atau yang dikenal dengan prasasti, merupakan seni ukir tradisional yang lazim ditemui di situs-situs sejarah Cirebon. Biasanya menggambarkan adegan kehidupan masyarakat pada masa lampau, termasuk kegiatan agama, budaya, dan sosial. Menggunakan batu sebagai media utama dengan teknik ukiran yang halus dan detail. Prasasti menjadi sumber penting dalam mempelajari sejarah, budaya, dan agama masyarakat Cirebon pada masa lampau. Prasasti menjadi bukti konkret keberadaan dan perkembangan peradaban masyarakat Cirebon. Selanjutnya sebagai objek wisata sekaligus edukasi bagi generasi masa kini. Berikut ini adalah contoh prasasti atau pahat ukir batu. Bunyi prasasti Ciarutan. Vikrantasya Vanipat Srimatah Puna Farmanah Taruma Nagarendrasya Vishnu Riva Padadya Yam. Adapun terjemahannya, inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat diketemukannya prasasti tersebut. Purnawarman dipercaya oleh orang-orang Tarumanegara sebagai titisan Dewa Wisnu, maka dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Purnawarman adalah seorang rajarsi yang beragama Hindu Vaishnava atau Wisnu. Dan selanjutnya batik Trusmi. Sejarah dan asal-usul batik Trusmi merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami agar dapat memahami lebih dalam tentang batik ini. Batik Trusmi Cirebon berasal dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Menurut sejarah, batik ini pertama kali dikenal pada abad ke-16, yang merupakan masa keemasan kerajaan Cirebon. Pada masa itu, batik Trusmi Cirebon dibuat oleh para pengrajin batik yang berasal dari daerah Trusmi, sebuah desa di Cirebon. Proses pembuatan batik Trusmi tahap pertama, glorot atau penyediaan kain. Tahap kedua yaitu nglowong atau pewarnaan. Tahap ketiga nguri-uri atau penggoresan lilin. Tahap keempat bleber atau pencucian. Berikut ini adalah contoh-contoh batik Trusmi. Baik, selanjutnya kaligrafi. Kaligrafi Cirebon menggambarkan keindahan tulisan Arab yang artistik. Seni ini sering ditemukan di bangunan-bangunan sejarah dan merupakan bagian penting dari gaya visual Cirebon. Kaligrafi menggunakan beragam gaya dan ornamen menciptakan karya yang memesona dan bermakna.
Kaligrafi tidak hanya sebagai dekorasi, tapi juga sebagai ekspresi spiritual dan nilai-nilai Islam. Berikut ini adalah contoh kaligrafi. Burok. Burok adalah kesenian atau seni tari tradisional yang berasal dari Cirebon. Tarian ini disering menggambarkan keberanian dan keanggunan para penari dalam menyampaikan cerita melalui gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Tarian ini sering menggambarkan keberanian dan keanggunan para penari dalam menyampaikan cerita melalui gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Berikut ini adalah contoh tarian burok. Pengaruh kesenian Cirebon. Kesenian Cirebon sangat mempengaruhi budaya Jawa Barat, terutama dalam hal seni pertunjukan dan kerajinan tangan. Kesenian Cirebon seperti batik trusmi dan lukisan kaca menunjukkan keindahan dan keunikan seni lokal yang mempengaruhi seni dekoratif dan fashion. Wayang kulit, wayang golek, dan wayang wong sebagai representasi budaya Cirebon memiliki pengaruh yang kuat dalam kesenian tradisional Jawa. Selanjutnya, masa depan kesenian Cirebon. Pertahankan warisan budaya. Upaya untuk melestarikan dan mempromosikan kesenian tradisional Cirebon. Peningkatan popularitas, upaya meningkatkan exposure dan daya tarik kesenian Cirebon secara global. Selanjutnya, inovasi dalam seni. Penggabungan elemen tradisional dengan kreasi baru untuk memperkaya warisan seni Cirebon. Baik, terima kasih. Itulah sistem kesenian Cirebon atau kesenian khas Cirebon dan tradisi atau budaya khas Cirebon. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.